Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Oktaviani dengan NIM 2120408 dari Tadris Matematika kelas C. Di sini saya akan menyampaikan tentang manasik haji. Pertama yaitu haji. Sebelumnya kita akan membahas apa sih haji itu. Haji adalah berkunjung ke Baitullah atau Ka'bah untuk melakukan amalan-amalan. Antara lain yaitu bisa saja amalan wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah dan Mina, tawaf di Ka'bah, sa'i, dan amalan lainnya pada masa tertentu demi memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengharapkan ridhonya semata. Yang kedua yaitu hukum haji. Hukum haji adalah wajib bagi yang mampu. Ibadah haji sendiri wajib bagi umat Islam yang telah memenuhi syarat. Ibadah haji diwajibkan hanya sekali seumur hidup. Hukum haji kedua dan seterusnya adalah sunnah. Tetapi bagi mereka yang bernazar haji, hukumnya haji itu menjadi wajib akibat nazar tersebut. Yang ketiga yaitu waktu pengerjaan haji. Ibadah haji dilaksanakan pada bulan haji atau Zulhijjah, tepatnya ketika wukuf di Arafah tiba, yaitu 9 Zulhijjah, atau hari Nahar, yaitu 10 Zulhijjah, dan hari Tasyrik, yaitu 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Yang keempat yaitu syarat rukun dan wajib haji. Syarat haji adalah yang pertama Islam, yang kedua balik atau dewasa, yang ketiga akil atau berakal sehat, yang keempat merdeka atau bukan hamba sahaya, dan yang kelima yaitu istita'ah atau mampu. Istita'ah berarti seseorang mampu melaksanakan ibadah haji ditinjau dari segi jasmani, rohani, ekonomi, keamanan. Maksud dari jasmani yaitu sehat, kuat, dan sanggup secara fisik melakukan ibadah haji. Sedangkan maksud dari rohani yaitu mengetahui dan memahami manasik haji, berakal sehat dan memiliki kesiapan mental untuk melaksanakan ibadah haji dengan perjalanan yang jauh. Dan untuk ekonomi sendiri yaitu mampu membayar biaya perjalanan ibadah haji yang ditentukan oleh pemerintah dan berasal dari usaha atau harta yang halal. Biaya haji yang dibayarkan bukan berasal dari satu-satunya sumber kehidupan yang apabila sumber kehidupan itu dijual terjadi kemudaratan bagi diri dan keluarga. Memiliki biaya hidup bagi keluarga yang ditinggalkan. Sedangkan keamanan sendiri yaitu aman dalam perjalanan dan pelaksanaan ibadah haji. Aman bagi keluarga dan harta benda serta tugas dan tanggung jawab yang ditinggalkan, serta tidak terhalang, misalnya mendapat kesempatan atau izin perjalanan haji termasuk mendapatkan kuota tahun berjalan atau tidak mengalami kecelakaan. Sedangkan rukun haji adalah rangkaian amalan yang harus dilakukan dalam ibadah haji itu sendiri dan tidak dapat diganti dengan amalan lain walaupun dengan
Jika rukun ini ditinggalkan, ibadah haji seseorang itu tidak sah. Rukun haji sendiri ada 6. Yang pertama yaitu ihram atau niat. Yang kedua wukuf di Arafah. Yang ketiga tawaf ifadah. Yang keempat sa'i. Yang kelima cukur. Dan yang keenam adalah tertib. Dan untuk wajib haji sendiri adalah rangkaian amalan yang harus dikerjakan dalam ibadah haji, yang bila salah satu amalan itu tidak dikerjakan, ibadah haji seseorang tetap sah, tetapi dia harus membayar dam. Tadi kan jika rukun haji itu tidak boleh membayar dam, sedangkan wajib haji bisa membayar dam jika amalan itu tidak dikerjakan. Perbedaannya di situ. Kita lanjut ya. Jadi jika seseorang sengaja meninggalkan salah satu rangkaian amalan dari wajib haji tersebut, tanpa adanya uzur atau uzur syar'i, ia berdosa. Jadi bisa meninggalkan bisa tidak dikerjakan dengan asalkan membayar dan diharuskan membayar dam, tetapi dengan alasan tertentu, dengan alasan yang alasannya itu bisa. Jadi nggak asal-asalan membayar dam gitu ya. Wajib haji sendiri ada 5. Yang pertama yaitu ihram, yang kedua mabit di Muzdalifah, yang ketiga mabit di Mina, yang keempat melontar jamrah ula, wusta, dan akhobah, dan yang kelima tawaf wada. Kemudian ada ihram setelah haji. Sunah-sunah ihram ada 5. Yang pertama yaitu mandi. Sebelum kita ke sunah-sunah ihram, saya akan menjelaskan apa sih ihram itu. Jadi ihram berarti mengharamkan. Dalam konteks haji, ihram berarti masuk dalam keharaman. Artinya, niat masuk mengerjakan ibadah haji atau umroh dengan mengharamkan hal-hal yang dilarang selama berihram. Dengan mengucapkan niat ihram haji atau umroh, seseorang berarti telah memulai melaksanakan haji atau umroh tersebut. Sunah-sunah ihram ada 5. Yang pertama, sebelum berihram, jamaah haji disunahkan untuk mandi, memakai wangi-wangian pada tubuh, memotong kuku dan merapikan jenggot, rambut ketiak, ataupun rambut kemaluan, memakai kain ihram yang berwarna putih, dan sholat sunnah ihram 2 rakaat. Kemudian ada pakaian ihram jamaah. Perempuan memakai pakaian yang menutup seluruh tubuh kecuali muka dan kedua telapak tangan,
dari pergelangan tangan sampai ujung jari, baik telapak tangan maupun punggung tangan. Gambarannya seperti ini. Sedangkan larangan ihram bagi laki-laki dan perempuan. Yang pertama yaitu memakai wangi-wangian, kecuali yang sudah dipakai di badan sebelum niat haji atau umroh. Kedua, memotong kuku dan mencukur atau mencabut rambut dan bulu badan. Yang ketiga, memburu dan menganiaya atau membunuh binatang dengan cara apapun, kecuali binatang yang membahayakan mereka. Yang keempat, memakai hasil buruan. Yang kelima, memotong kayu-kayuan dan mencabut rumput. Yang keenam, menikahkan atau meminang perempuan untuk dinikahi. Yang ketujuh, bersetubuh dan pendahuluannya seperti berjumbu, mencium, merayu, ataupun yang mendatangkan syahwat. Yang kedelapan, mencaci, bertengkar, atau mengucapkan kata-kata kotor. Yang kesembilan yaitu melakukan kejahatan dan maksiat. Dan yang 10, memakai pakaian yang dicelupkan dengan bahan yang wangi. Larangan ihram bagi laki-laki yaitu memakai pakaian bertangkup atau pakaian yang antar ujung kaki disatukan secara permanen seperti celana atau baju. Yang kedua, memakai kaos kaki atau sepatu yang menutupi mata kaki dan tumit. Dan yang ketiga, menutup kepala yang melekat seperti topi atau sorban. Sedangkan larangan ihram bagi perempuan yaitu menutup kedua telapak tangan dengan kaos tangan dan menutup muka dengan cadar. Jadi, saat ihram bagi perempuan tidak boleh memakai sarung tangan karena bisa menutupi telapak tangannya. Dan tidak boleh memakai cadar karena bisa menutupi mukanya. Kan kalau cadar hanya kelihatan matanya saja kan. Tadi kan hal-hal yang tidak diperbolehkan saat ihram. Kemudian ada hal-hal yang diperbolehkan ketika ihram. Yang pertama, membunuh binatang buas atau yang membahayakan, misalnya kalajengking, tikus, ular, anjing buas, gagak, nyamuk, ataupun lalat. Yang kedua, mandi. Yang ketiga, menyikat gigi dan berdekam. Yang keempat, memakai minyak angin, balsem yang dimaksudkan untuk pengobatan. Jadi misalnya masuk angin kan biasanya pakai balsem ya, atau pakai minyak angin, itu boleh karena itu kan buat pengobatan biar kita tidak sakit begitu. Yang kelima yaitu memakai kacamata, jam tangan, cincin maupun ikat pinggang. Yang keenam, bernaung di bawah payung, mobil, tenda, dan pohon. Yang ketujuh, membuka tangan dan kaki bagi wanita ketika berwudu di tempat wudu perempuan. Yang kedelapan, mencuci dan mengganti kain ihram. Yang kesembilan, menggaruk kepala dan badan. Yang kesepuluh, menyembelih binatang ternak yang jinak dan binatang buruan. Dan yang ke-11, memakai perhiasan bagi wanita. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.